Oke, halo semuanya. Hari ini kita bakal mundur jauh banget ke masa lalu, ke tepian Sungai Mahakam di Kalimantan, buat temuin sebuah kerajaan yang diam-diam jadi penanda dimulainya sejarah Indonesia. Yuk, kita mulai petualangannya. Pernah kepikiran gak sih gimana caranya sebuah peradaban itu pertama kali mencatatkan namanya di buku sejarah? Apa gitu bukti paling pertamanya? Biasanya kan kalau kita mikirin kerajaan kuno, yang kebayang itu reruntuhan kota besar atau kuil-kuil yang wah gitu ya. Tapi untuk cerita paling tua di Nusantara ini awalnya tuh jauh lebih sederhana dan jauh lebih misterius. Yap, kisah pertama, Indonesia itu nggak diukir di gerbang istana, melainkan di atas sebongkah batu. Sebuah prasasti yang memecah sunyinya ribuan tahun dan ngasih kita suara pertama dari masa lalu. Oke, coba bayangin kita balik ke abad keempat Masehi. Hutan Kalimantan Timur yang lebat banget. Nah, di tengah-tengahnya ada Sungai Mahakam yang gede. Lokasinya ini aja udah aneh. Kenapa di sini? Jauh dari jalur perdagangan utama kayak Selat Malaka. Ternyata sungai inilah kuncinya. Sungai ini adalah pusat kehidupan, denyut nadi dari peradaban paling awal di kepulauan kita. Jadi, buat masyarakat zaman itu, sungai ini ya segalanya. Ibaratnya jalan tol zaman sekarang lah, yang nyambungin pedalaman ke pesisir. Sumber makanan juga dari situ, dan yang paling penting, disinilah pusat kekuasaan mulai terbentuk. Cikal bakal kerajaan pertama di Nusantara. Nah, disinilah misteri terbesarnya dimulai. Kalau memang ada kerajaan, istananya mana? Candi-candinya mana? Anehnya, nggak ada satupun peninggalan bangunan megah yang ditemukan. Kutai ini jadi kayak teka-teki sejarah yang jejaknya cuma sedikit banget. Sampai akhirnya, petunjuk itu ketemu. Dan bentuknya bukan bangunan, tapi sesuatu yang jauh lebih kecil. Tapi nilainya, wah, nggak terkira. Inilah dia, kunci pembuka sejarah Indonesia. Yupa. Jadi, apa sih yupa itu? Gampangnya gini, yupa itu tiang batu buat ngikat hewan kurban dalam upacara keagamaan. Tapi, buat para sejarawan, yupa ini bukan sekadar tiang. Ini adalah dokumen, bukti tertulis paling pertama, sebuah prasasti yang mengawetkan sejarah. Dan yang bikin keren itu isi tulisannya. Ditulis pakai aksara Palawa dari India Selatan. Terus bahasanya pakai Sanskerta, bahasa kaum terpelajar zaman itu. Batu ini cerita soal raja, keluarganya, dan kebaikan hati mereka. Inilah loh momen di mana masa prasejarah Indonesia selesai dan masa sejarah tertulis kita resmi dimulai. Dari semua nama yang ada di batu itu, ada satu nama yang paling bersinar. Inilah dia, tokoh utama kita dari masa lalu, Sang Raja Agung, Mulawarman. Beginilah Yupa ngegambarin dia. Bukan sebagai penakluk yang ganas atau raja yang kejam, tapi sebagai pemimpin yang bijaksana dan super dermawan. Sebuah citra yang sengaja diabadikan di atas batu selamanya. Biar kebayang nih ya, salah satu prasasti nyebutin, dia ngasih hadiah 20.000 ekor sapi. 20.000! Coba bayangin sebanyak apa itu di abad keempat. Ini menunjukin betapa kaya dan murah hatinya raja ini. Jadi, ini poin pentingnya. Pengorbanan ini bukan cuma soal ritual agama, sama sekali bukan. Ini tuh sebuah pernyataan politik. Dengan ngasih hadiah segede itu, Mulawarman seakan-akan bilang ke rakyatnya dan mungkin ke kerajaan tetangga, lihat, kerajaanku ini makmur, stabil, dan direstui para dewa. Ini cara dia buat mengukuhkan kekuasaannya. Tapi tunggu dulu, cerita di Yupa ini ternyata lebih dalam dari itu. Ada sebuah kisah tentang perubahan budaya yang tersembunyi dengan sangat rapi di dalam nama-nama para rajanya. Coba kita lihat. Coba kita lihat bedanya. Kudungga, kakeknya Mulawarman, namanya lokal banget, khas Nusantara. Kemungkinan besar dia ini tadinya seorang kepala suku yang disegani. Tapi, lihat anaknya, Aswawarman, namanya udah keindiaan, dan dia bahkan disebut sebagai pendiri dinasti. Ini perubahan gede banget loh. Artinya, sistem kekuasaan udah berubah dari yang tadinya kepala suku biasa, jadi sistem dinasti atau kerajaan turun-temurun. Terus, apa artinya ini semua? Artinya, pengaruh Hindu dari India itu masuk bukan lewat penjajahan atau penaklukan. Justru sebaliknya, masyarakat Kutai sendiri yang secara aktif milih, nyerap, dan nyesuaiin elemen-elemen baru ini ke dalam budaya mereka. Ini menunjukkan kalau leluhur kita itu terbuka, cerdas, dan berdaulat. Oke, walaupun Yupa ini udah ngasih kita banyak banget info, tapi jujur, Yupa ini juga ninggalin lebih banyak pertanyaan daripada jawaban.
Kisah Kutai ini masih jauh dari kata selesai. Pertama, dan ini paling dasar, ibu kotanya di mana? Kita nemuin 7 yupa itu di daerah Muarakaman, tapi sisa istana, pasar, atau kotanya nggak ada. Sampai sekarang, lokasi ibu kota Kutai yang sebenarnya masih jadi misteri besar buat para arkeolog. Lalu, seberapa luas sih kekuasaannya? Apakah Kutai ini cuma kerajaan kecil di sekitar hulu Sungai Mahakam? Atau jangan-jangan kerajaannya gede banget sampai nguasain pesisir Kalimantan dan jalur perdagangannya? Sayangnya, Yupa nggak ngasih petunjuk sedikit pun soal ini. Dan mungkin ini misteri paling gedenya. Kenapa kerajaannya hilang? Tiba-tiba aja gitu. Setelah catatan hebat tentang Raja Mula Warman, Kutai seakan-akan lenyap di telan zaman. Nggak ada prasasti lagi, nggak ada catatan lagi. Kerajaan ini sunyi selama hampir 1000 tahun, ninggalin lubang besar dalam cerita sejarah kita. Nah, ini nih yang sering bikin bingung. Karena Kutai kuno ini hilang, muncul kerajaan lain dengan nama yang sama. Penting banget buat kita bedain ya, Kutai yang kita bahas dari tadi itu namanya Kutai Martadipura, dari abad keempat, agamanya Hindu. Ratusan tahun kemudian, di wilayah yang sama, muncul Kesultanan Islam namanya Kutai Kartanegara. Keduanya ini entitas yang sama sekali berbeda. Jadi, cara paling gampang buat ingatnya gini aja. Sejarah Kutai itu bukan satu buku yang nyambung, tapi 2 jilid buku yang beda, yang kebetulan ditulis di era yang beda banget, tapi di tempat yang sama. Pada akhirnya, Kutai mungkin emang nggak ninggalin istana megah atau candi yang menjulang. Warisannya itu jauh lebih fundamental. Dia adalah fondasinya, titik nol, halaman pertama dari sebuah cerita panjang yang kita sebut Indonesia. Sebuah kerajaan yang sunyi di tepi sungai yang tanpa dia, cerita bangsa ini mungkin nggak akan pernah benar-benar dimulai.